Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Darwin Halawa, Prodi Vokasional Informatika semester 1A. Di sini saya akan membawakan mata kuliah Kimia Umum dengan pembahasan struktur atom atau teori-teori atom. Yaitu langsung saja, yang pertama teori atom Dalton. Yaitu pertanyaan atom ini yaitu setiap unsur kimia terdiri atas partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Kedua, semua atom dari suatu unsur memiliki massa atau bobot dan sifat yang sama, tetapi atom dari satu unsur berbeda dengan unsur lain. Ketiga, dalam setiap senyawanya, unsur-unsur yang berbeda bergabung dalam rasio numerik sederhana. Atom dari suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain, tidak dapat dimusnahkan dan diciptakan. Reaksi kimia ini juga hanya merupakan penataan ulang atom-atom. Teori atom ini juga memiliki kelemahan, yaitu pertama, atom bukanlah suatu yang berbeda, melainkan terdiri atas partikel subatom. Kedua, meski mempunyai sifat-sifat yang sama, atom-atom yang sama mempunyai massa yang berbeda. Melalui reaksi nuklir, atom dari suatu unsur dapat diubah menjadi atom unsur lain. Kedua yaitu teori atom J.J. Thomson, yaitu pada tahun 1897 J. Thomson menemukan elektron menggunakan tabung, yaitu sinar katoda. Berdasarkan simpangan sinar katoda dalam medan listrik, J. Thomson dapat menghitung perbandingan muatan dengan massa elektron sebesar 1,76 kali 10,8 Celsius G minus pangkat 1. Tetes minyak milikan. Berdasarkan percobaan, Millikan menemukan bahwa muatan tetes minyak selalu merupakan kelipatan bulat dari suatu muatan tertentu, yaitu 1,602 kali 10 minus pangkat minus 19 Celsius. Sehingga dari penggabungan persamaan Thomson dengan Millikan, maka diperoleh massa elektron M sama dengan 9,11 kali 10 kali 10 pangkat minus 28 gram. Langsung saja, teori atom ketiga, teori atom Rutherford, yaitu dari eksperimen tersebut Rutherford dapat menyimpulkan bahwa sebagai besar ruang dalam atom adalah ruang hampa. Kedua, terdapat suatu bagian yang sangat kecil tetapi padat dalam atom disebut inti atom. Ketiga, muatan inti atom sejenis dengan muatan partikel alfa, yaitu bermuatan positif. Partikel alfa Rutherford ini juga, yaitu sebagai contoh yang ada di slide ini gambarnya. Model atom ini juga yaitu atom yang tersusun dari inti yang bermuatan positif, dikelilingin oleh elektron yang bermuatan negatif, sedangkan bagian besar yang volume atom merupakan ruang hampa. Kelemahan dari teori atom ini yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron dapat stabil mengelilingi inti atom. Kalau tanda plus yaitu proton, dengan kalau bulat warna putih dengan yaitu neutron. Keempat, teori atom Bohr,
yaitu 1913 Niels Bohr. Spektrum atom hidrogen. Menurut Bohr, elektron bergerak mengelilingi atom pada lintasan-lintasan tertentu dengan energi tertentu pula. Lintasan tersebut disebut orbit atau kulit, yaitu sebagai contoh yang ada pada gambar di samping. Seperti itulah contoh atom Bohr yang dapat mengelilingi, yang mempunyai elektron bergerak mengelilingi lintasan tertentu dan memiliki inti atom yang paling tengah. Kelemahan teori ini yaitu model atom Bohr hanya mampu menjelaskan spektrum atom hidrogen secara akurat, tetapi gagal menjelaskan spektrum atom yang lebih kompleks. Asumsi bahwa elektron mengelilingi inti dalam orbit melingkar tidak sepenuhnya benar, karena orbit yang berbentuk elips dimungkinkan. Model atom Bohr tidak dapat menjelaskan adanya garis-garis halus pada spektrum atom hidrogen. Kelima yaitu teori atom mekanik kuantum, yaitu teori ini menyempurnakan teori atom Bohr, yaitu menurut teori atom mekanik kuantum ini, elektron memiliki sifat sebagai partikel dan gelombang atau sifat dualisme elektron. Sifat dualisme elektron ini menyebabkan posisi elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi boleh jadi ditemukan elektron. Yaitu itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada kata-kata saya yang kurang bagus atau kurang menyenangkan, mohon dimaklumin. Sekian dan terima kasih dari saya.